Pakai motor, gunakanlah helm. Perjalanan dan berpetualangan. Ular besi terbang tinggi ke awan. Selamat datang. Ayo waktunya lihat video. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tayangan saya untuk menceritakan kejadian setelah operasi batu ginjal, dan baru kemarin saya hari ini mau menceritakan bahwa saya setelah operasi kecil untuk pengangkatan selang, ya, namanya stent. Jadi prosesnya itu tidak terlalu berbelit-belit juga, namun membutuhkan waktu di hari kerja, dimana itu prosesnya setelah waktu itu pengambilan batu ginjal, terus sekarang setelah 1 bulan kemudian kontrol ke dokter. Lalu setelah kontrol ke dokter, kita diharuskan untuk operasi kecil untuk pengambilan selang. Nah, di proses pengambilan selang ini ada beberapa hal dan juga beberapa waktu yang harus diperhatikan, kayak misalnya kita ternyata harus ke puskesmas lagi untuk mengajukan surat proses BPJS ke rumah sakit ini lagi. Nanti dari surat BPJS itu surat pengantar, ya, surat pengantar dari puskesmas untuk pencabutan selang. Jadi di proses pencabutan selang, sebelum pencabutan selang itu saya udah kontrol lagi 2 kali. Kontrol 2 kali, dikontrol 2 kalinya itu dibilang bahwa jadwalnya untuk proses pencabutan selang nanti tanggal 11. Sebelum melakukan pencabutan selang ada beberapa hal yang harus dilakukan pasien BPJS atau pada beberapa pasien pada umumnya, seperti cek lab untuk HB darah, terus ronsen paru-paru dan jantung, terus ke dokter jantung pada hari Seninnya dibuat jadwal di bagian informasi. Jadi bagian informasi itu memberikan kertas lembar bahwa hari Senin cek HB, terus cek lab, ronsen, terus sama cek jantung, bukan cek jantung, ke dokter jantung. Terus hari Selesanya diliburkan, terus hari Rabunya itu ke dokter. Ada 2 dokter di hari Rabunya, dokter apa ya, saya lupa. Terus salah satunya dokter anestesi. Dokter anestesi itu menjelaskan bahwa setelah cek kemarin hari Seninnya itu, bapak ternyata bagus, nggak ada masalah di jantung, nggak ada masalah paru-paru, nggak ada masalah di cek HB, dan bapak bisa langsung operasi pada sesuai jadwal di operasinya, kata dokter anestesi begitu. Lalu oke, karena dioperasi dari Jumat pagi, jadi otomatis Kamis siap-siap sampai sore. Namun karena dapat telepon di Kamis sore pas mau jalan itu dibatalkan karena dokternya belum bisa atau diundur jadwalnya, jadi hari Sabtu, otomatis baru saya berangkatnya Jumat sore, lalu dioperasinya Sabtu pagi. Untuk beberapa hal di hari Jumat itu, baiknya kalau untuk BPJS untuk rawat inap, kalau sesuai jadwalnya itu di jam 7 untuk rawat inap untuk kamar, baiknya mendatangi jam 7 atau 1 jam sebelumnya lah. Karena waktu itu saya datang 2 jam sebelumnya, itu jam 5. Dan saat saya minta untuk jadwal untuk minta nomor kamar, ternyata tidak bisa dilayani karena emang sesuai prosedurnya dia di lembaran itu jam 7. Jadi otomatis saya nunggu terlalu lama. Karena kasihan, saya antarin pulang anak dan istri dulu. Dan saya balik lagi setengah 7, saya antri lagi jam 7. Alhamdulillah rumah sakit ini bagus juga. Jadi begitu ini jam 7, BPJS sesuai dengan kelasnya.
Lalu ya walaupun agak lama 1 jam saya nunggu di lantai 4 itu, akhirnya dapat juga. Akhirnya karena saking ngantuknya ya, setelah dapat kamar dan registrasi di bagian suster administrasi atau suster rawat jalan, rawat inap, saya diberikan gelang. Di gelang udah dicabut nih, hari ini saya mau pulang. Terus jika di infusnya besoknya karena saya belum makan, akhirnya diminta dikasih makan pada hari itu. Lalu pada saat hari berikutnya pagi-pagi, hari Sabtu pagi, persiapan operasinya itu jam 7. Nah, namun jam 6 saya baru dipasang selangnya. Dan ketika pasang selang diberikan obat. Saat diberikan obat jadi ini ceritanya hari Sabtu ya, Sabtu pagi menjelang operasi. Oke, pas saat udah diinfus, dibawalah ke bagian steril ruang operasi di lantai 1. Di ruang operasi itu banyak yang mau dioperasi, maksudnya antrian operasi juga. Dan dokter ini termasuk dokter senior, dokter muda tapi senior. Dan memang ada juga beberapa pasien di situ, ibu-ibu maupun bapak-bapak juga, yang ada yang diantaranya sabut selang juga, terus operasi besar batu ginjal juga. Jadi saya nunggu antrian dan saya paling belakang atau antrian paling akhir, karena selain ruangan itu penuh juga dengan steril itu memang dokternya super sibuk. Jadi saya dapat saya dapat masuk antriannya itu sekitar jam berapa ya, mungkin sekitar 9:30 ya. Nah, di 9:30 itu di dalam alat mesin ruang operasi khusus itu, saya di operasinya itu dibius total. Dibius totalnya itu berarti melalui selang infus ini. Di bius total itu memang sakitnya sangat luar biasa ketimbang waktu di awal di operasi batu ginjal. Operasi batu ginjal itu di biusnya di tulang punggung. Dia kalau disuntik tulang punggung itu hanya seperti gigit semut lah, jarumnya kecil jadi nggak begitu berasa. Namun kalau yang kemarin sabut selang itu sakitnya luar biasa karena lewat infus ini. Jadi segala sesuatu yang disuntik lewat infus ini, baik antibiotik atau obat ataupun yang disuntik lewat selang infus, itu lumayan sakitnya berasa. Dan lebih berasa lagi saat dikasih obat bius untuk tidur bius total. Entah berapa lama, jadi ceritanya pas sudah bius total itu ngantuk lah, terbawa awal-awal tidur. Dan dalam proses tidur itu ternyata pas saat saya bangun operasinya sudah selesai ya, ternyata dalam proses selesai itu gerakan tangan dulu yang baru berasa, terus badan udah mulai, sekujur tubuh udah mulai berasa. Dan prosesnya itu akhirnya di ruang operasi itu, saya masih di ruang operasi saat sadar itu. Dan saat sadar itu pun yang suster yang memberes-bereskan perawatan itu, oh iya, jadi dalam proses sebelum ke ruang operasi tadi itu, jadi ada suster 2 dan dokternya 1 ya, dokter laki, dan dokter khususnya untuk operasi itu 1. Jadi total itu dokter 2, suster 2. Namun untuk yang memberes-bereskan saya atau untuk saya untuk masuk ruang operasi ataupun keluar operasi itu hanya suster 2, karena mungkin tugasnya dia. Oke, lanjut lagi. Jadi pas saat saya sadar siuman di ruang operasi itu, saya dibangunin, kayak udah sadar akhirnya saya ditarik ke bagian ruangan steril lagi. Di ruang steril itu nunggu lah beberapa lama, karena mungkin ada efeknya kurang lebih mungkin setengah jam atau 1 jam ya, karena sambil nunggu efek atau nunggu ruang steril itu, akhirnya sampai saya bangun goyangin kepala, ternyata saya lumayan
pusing, di saya pusing, sempoyongan lah. Jadi saya disuruh duduk, bukan duduk sih, di bangku meja kasur itu, kasur operasinya itu dibuat senderan. Ya alhamdulillah udah bisa, agak lama setengah jam, agak mendingan lah, palanya udah nggak kelayangan. Namun tadi ada pasien ibu-ibu yang saya tanya, katanya setelah operasi itu dia nggak ada masalah ataupun nggak ada pusing. Ya mungkin itulah manfaatnya setelah steril, jadi ditunggu mungkin ada efek atau enggaknya. Jadi balik lagi ke saya, karena saya ada efeknya pusing, jadi saya ditunggu beberapa menit lah untuk sebelum naik ke ruangan, kembali ke ruangan lagi. Delalah, jadi ceritanya setelah saya udah agak pulih, saya naik ke atas. Ya, saya dibawa ke atas di ruangan ini. Ya ini ruangannya ini. Ruangan ini hari ya mungkin ya ini ruangan lumayan lah. Ruang kelas 1. Ya, ruang kelas 1, dua ruang dua bed cover, dua kasur. Di ruangan ini kejadiannya setelah kejadiannya setelah saya dibawa ke ruangan memang ada rasa lapar ya, karena pas rawat inap sebelumnya kan disuruh puasa, dan setelah dioperasi laparnya luar biasa. Akhirnya cuman agak-agak setelah operasi ternyata pas sampai di ruangan rawat inap ini ternyata ada hawa ngantuk juga, karena mungkin efek masih ada biusnya, jadi makan sedikit lah, makan makanan yang siang dari bawah rumah sakit saya makan, dan kebetulan juga ternyata habis itu ngantuk berat, ternyata bawaan masih ngantuk. Akhirnya saya tidur jam setengah 3, bangun-bangun jam 5, bangun jam 5 sore karena saking ngantuknya, nggak entah efek bius atau apa. Yang jelas ada efeknya ya, masih ada pengaruhnya. Ya bangun-bangun akhirnya dipasang infus baru lagi. Akhirnya saya dirawat inap lagi karena mungkin masih ada efeknya. Rawat inap, jadi inap lagi semalam lagi. Dan sekarang hari Minggu, dan Minggu pagi ini barusan selang infusnya sudah dicabut, dan juga barusan juga sudah diberikan jadwal untuk kontrol dan untuk pulang hari ini. Nah, itulah cerita saya di rumah sakit ini untuk operasi kecil yang untuk cabut stent selang di ginjal. Oke, untuk cerita hari ini, hari Minggu ya, sekian aja dulu. Mungkin nanti akan saya cerita dulu kenapa, mungkin berikutnya saya akan cerita kenapa saya bisa terkena batu ginjal walaupun saya rajin minum air putih, tidak ada aktivitas. Mungkin ada beberapa hal yang saya langgar, mungkin ada juga beberapa hal yang bisa dibilang kita harus hati-hati lah di usia umur 42 tahun. 40 tahun. Ya, saya umurnya 42 tahun, jadi kemungkinan ada beberapa hal yang harus kita waspadain di usia 40 tahun ke atas. Oke teman-teman, itulah cerita saya hari ini dari Minggu setelah pencabutan selang operasi kecil di rumah sakit ini. Alhamdulillah kualitas pelayanannya rumah sakit ini bagus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya ya hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesehatan yang penting ya, jaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terima kasih sudah menyaksikan saya, dan juga semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.